kalau kita pakai sponsor, acaranya kan kemungkinan harus agak membesar nih. Iya, betul. Kalau acaranya membesar, padahal kita kan targetnya teman-teman koreografer yang masih baru. Iya. Itu pasti nanti mereka akan tertinggal. Oke, selamat datang di Berita Teater ya. Selamat ketemu lagi dan kali ini kita ketemu sama seorang mbak-mbak ya. Ini beliau adalah seorang seniwati. Seniwati itu nggak, Mbak? Ya ora apa. Oke, Sakarep ya, Mas. Oke. Nggak boleh. Karena sekarang tak nggak boleh. Ya. Oke, kali ini kita bertemu dengan seorang seniwati ini. Nah, mungkin teman-teman yang sudah sering berkutat di bidang tari, ini akan sering ketemu sama beliau ya. Tapi mungkin akhir-akhir ini, mungkin kemarin-kemarin beliau aktifnya nggak cuma di Jogja, tapi ada juga di kota lain, ada di Jakarta, Paris. Wah. Kayak kali. Oke, kita ketemu sama Mbak Nia Agustina kali ini. Mbak, selamat datang di studionya Berita Teater. Ya. Terima kasih sudah diundang, Mas. Sama-sama Mbak. Wah, ini udah ngundang dari kapan? Baru bisa sekarang, Mas ya? Wah, kayak sibuk banget gitu ya. Oke, kesibukannya kali ini saya nggak mau nanya pertama kesibukannya Mbak, tapi tadi kita ngobrol dulu sebentar di luar sama Mbak Nia waktu itu. Mbak Nia memulainya sebenarnya tidak sekolah secara khusus di bidang tari, Mbak, ya kan? Tapi malah di bidang matematika, sains, pendidikan, Mbak ya. Pendidikan matematika. Nah, tapi akhirnya sekarang menggeluti bidang tari. Matematikanya ditinggalkan atau gimana, Mbak? Aku ngerasa sebenarnya ilmu pengetahuan itu nggak bisa dipisah-pisahkan ya, Mas. Itu, Mbak. Walaupun aku belajarnya pendidikan matematika, dan kemudian bekerjanya di tari, aku merasa ada banyak hal dari apa yang aku pelajari di pendidikan matematika itu juga bisa diterapkan di tari. Diimplementasikan ke tari gitu. Orang mengira tari itu hanya berdasarkan rasa gitu ya. Padahal tari itu punya logika tersendiri dan matematika itu juga ada logikanya kan. Yeah. Gitu. Terus di wilayah pendidikannya gitu, itu jadi membuat aku juga mungkin pendekatan ke teman-teman itu kalau bekerja dengan koreografer gitu pendekatannya itu lebih pedagogis gitu loh. Lebih pedagogis adalah lebih pendekatannya lebih ke pendidik. Gitu dengan metode-metode yang mungkin dulu aku pelajari untuk gimana mendekati siswa gitu misalnya. Itu bisa diterapkan juga bisa berarti ya? Sangat bisa diterapkan, apalagi kalau misalnya aku bekerja dengan koreografer secara langsung, terus juga bekerja ketika memikirkan program untuk para dance gitu. Itu kan tetap ya kalau bikin program kan kita juga memikirkan struktur programnya, gimana program itu bisa tersampaikan dengan baik ke para koreografer gitu. Nah itu kan juga butuh pendekatan pedagogis itu gitu. Oke. Mungkin secara singkat Mbak, perkenalanmu dengan tari itu gimana dan kapan Mbak? Dari kecil. Jadi tanteku itu dulu penari lulusan SMKI Jogja. Jadi awalnya tuh ya dari tanteku, pengaruh tanteku itu. Tapi kemudian ya lama-lama sanggar, terus di sekolah, terus ikut lomba seperti biasa anak-anak lah ya. Terus setelah itu waktu kuliah sebenarnya malah masuk UKM teater di UNY. Nah, sembari ikut UKM teater itu aku ikut beberapa sanggar di Jogja. Karena sebelumnya kan aku SD sampai SMP tuh di Wonosobo. Waktu di Jogja aku ikut sanggarnya Pak Didik Ninitowo, Dalem Kaneman sama Pujo Kusuman. Jadi sanggar tari klasik sama kreasi. Dari situ kenal sama teman-teman isi Jogja, teman-teman UNY tari gitu. Nah, mulailah perjalanan di tari. Oke. Nah, kita mungkin akan mengulas sedikit tentang yang tadi ceritanya bahwa punya metode yang sama atau ngomongin apa tadi bahwa matematika dan tari itu sebenarnya tiga hal yang ada kesamaannya. Menurutmu kesamaannya apa sih? Satu, matematika itu orang anggap tuh cuman rumus gitu. Matematika itu juga ada filosofinya dan dia punya filsafat matematika juga satu. Nah, dan iya benar itu. Misalnya Mbak. Misalnya gini, salah satunya kita ngitung
tanggal-tanggal itu apa namanya? Hari weton. Ya. Itu ada loh rumusnya di matematika sebenarnya. Itu sangat matematis sekali. Oh, Itu ya? bukan yang asal gitu ya. Itu Ya. di mata kuliah filsafat matematika itu diajarin. Cara ngitung kayak gitu. Terus habis itu apa namanya? Di filsafat matematika itu juga diajarin misalnya bahwa ada simbol-simbol penanda, petanda itu juga diajarin. Ada juga. Ada juga. Nah, itu satu. Dua, logika matematika. Kelihatannya logika matematika misalnya kamu membuktikan satu rumus tertentu gitu. Nah, itu kan ada strukturnya. Nah, itu sangat membantu banget ketika aku membantu koreografer bikin karya. Kadang-kadang teman-teman koreografer itu tuh cuman butuh dibantu untuk membuat struktur karyanya supaya logis kan. Kadang-kadang tuh dia udah tahu aku mau bikin apa, tapi aku mau masukin ini. Tapi secara logika dramaturginya tuh apa namanya pas enggak, itu kan mereka logis enggak, itu kan mereka kadang-kadang butuh dibantu. Nah dari kebiasaan mengerjakan soal-soal logika matematika, menurutku aku merasa terbantu untuk secara struktur pikirannya tuh jadi lebih terstruktur gitu. Ya. Kedua itu. Nah, terus kalau pendekatan pedagogis itu karena terbiasa bekerja dengan siswa, jadi kita tuh biasa masuk ke psikologi siswanya dulu. Jadi kalau di tari akhirnya kita masuk ke psikologi si koreografernya dulu. Sebenarnya koreografernya ini siapa? Jadi kayak harus masuk ke alamnya si koreografer dulu, baru kita masuk ke sana, kayak gitu pelan-pelan. Cari metode yang paling tepat. Makanya menemani satu koreografer dengan koreografer lain itu metodenya pasti beda-beda dan nggak bisa sama gitu. Begitupun kan kalau kita nemenin siswa ya, kan nemenin siswa tuh nggak bisa satu siswa dengan siswa lain pendekatannya sama semua. Makanya kan nggak semua siswa pinter matematika, nggak semua siswa pinter bahasa Inggris gitu. Ada siswa yang pendekatannya visual banget misalnya kayak gitu. Ya sama di tari juga gitu. Nah aku pakai kayaknya secara otomatis aku pakai metode-metode itu ketika ketemu sama tari gitu ya. Tari. Pada umumnya gitu ya. Nah, ketemu relasinya di situ. Relasinya di situ. Dan itu akhirnya kebawa di yang sekarang kita kenal ketemu sama Mbak Nia ini di Paradance. Itu juga dibawa di situ, Mbak? Iya, tentu pas bikin program-program Paradance kan aku juga memikirkan itu, apa kebutuhan teman-teman koreografer, terus bagaimana mendekati teman-teman koreografer, strateginya gimana, itu di Paradance juga aku memikirkannya sama sih caranya. Oke. Kayak gitu. Kalau gini berarti akan lebih spesifik di bidang manajerialnya berarti Mbak ya, bukan artisnya di situ atau sebagainya. Enggak. Jadi Paradance itu kan dia platform untuk ruang untuk koreografer muda sebenarnya. Kita punya beberapa program. Programnya itu festival mini, satu itu setahun 3 kali, 4 kali, cuma 1 malam. Dan 1 malam itu biasanya 5 penampil gitu. Oke. Yang tahun ini udah? Yang tahun ini nanti April, tanggal 27 April. Biasanya kita open call dan nanti kita pilih 5 orang. Yang kedua kita punya program Persami Paradance, namanya itu kayak kemah Sabtu Minggu. Itu biasanya 2 tahun sekali. Kita punya residensi. Kalau residensi ini kita kebanyakan bekerja sama dengan seniman dari luar. Dia datang ke sini untuk residensi, terus kita bantu mereka untuk bekerja dengan seniman di Jogja. Atau yang terakhir juga ada seniman dari Lampung juga yang kita bantu kolaborasi gitu lewat residensi itu. Ada program publikasi juga, ada program study club. Study club itu banyak sih, ada workshop, segala macam gitu. Nah, banyak ya ternyata ya programnya. Banyak program Paradance platform ini, Mas. Ngeling-ngeling rano ya gitu. Enggak. Susah ya? Cukup susah. Cukup banyak. Tapi pada dasarnya sebenarnya kenapa aku dulu bikin Paradance platform ini dan mulanya itu dari Paradance Festival Mini itu karena ya aku masuk sanggar-sanggar itu, Mas.
Aku kan ketemu teman-teman ISI, Iya. teman-teman UNY. Sering denger gitu loh dari mereka. Aku kan belum punya karya ya Nia gimana ya apa namanya bikin karya terus pengen dipentasin tapi nggak ada tempatnya. Nah, ada festival-festival di Jogja yang sudah bertahun-tahun ada gitu ya. Tapi kan mereka biasanya setahun sekali. Terus biasanya yang dipilih kan yang udah lumayan-lumayan Ya, secara karir gitu ya. Sehingga yang teman-teman benar-benar baru ini nggak punya tempat, Mas, susah. Nah, sedang mereka kalau misalnya bikin pentas sendiri itu mahal banget ya kan. Satu kali pentas entahlah berapa gitu. Sehingga ya udah gini aja kita bikin pentas bareng. Awalnya gitu 5 orang aja. Aku undang teman-temanku termasuk aku waktu itu. Aku masih nari, terus aku bikin karya, terus ada 4 orang temanku yang lain aku undang, terus kita bikin aja. Terus itu cikal bakalnya jadi Cikal festivalnya bakalnya di situ. di situ. Setelah yang pertama itu ada yang nanya, Mbak kapan lagi gitu. Terus akhirnya kita lanjut sampai sekarang tuh terakhir kemarin udah yang ke-34. Berarti setahun berapa kali, Mbak? Setahun 3-4 kali. Oke. Ada interval pastinya gitu. Kadang-kadang nggak tentu sih, biasanya 2 bulan sekali. Cuman setelah pandemi itu kita seselonya aja. Seselonya karena gini, seselonya waktu dan duit. Ya. Karena kita sama sekali nggak pakai sponsor, Terus? pakai uang kita sendiri. Oke, urunan gitu ya, iuran. Karena apa satu? Itu bukan karena kita pengen ibu ada atau apa gitu, enggak Mas. Ibadah ya sholat gitu. Tapi itu lebih strategik aja gitu Mas. Satu, kalau kita pakai sponsor, acaranya kan kemungkinan harus agak membesar nih. Iya, betul. Kalau acaranya membesar, padahal kita kan targetnya teman-teman koreografer yang masih baru. Iya. Itu pasti nanti mereka akan tertinggal. Dalam artian visi kita yang dulu pengen Untuk mengajak ngajak teman-teman koreografer yang ya. baru, kalau ini acaranya punya sponsor jadi lebih besar, jadi lebih bagus. Nah, teman-teman yang baru ini kan nanti nggak masuk di kriteria itu bisa jadi, Betul. iya kan? Terus mereka malah jadi tertinggal, padahal dulu visinya itu, gitu. Nah, kita pengennya supaya tetap bisa aksesibel untuk mereka, ya kecil aja. Nah, kalau terlalu kecil kayak Paradance ini kan kemudian kalau nyari sponsor wagu. Betul. Iya kan Mas? Ya sebenarnya enggak sih, cuman malah sponsornya wagu kalau mau kan gitu ya. Mas. Gitu ya. Terus apa namanya, orang paling kita butuhnya ya yang penting makan, dan itu udah dibantu sama teman-teman warga di Balai Budaya Minomartani tempat kita bikin Paradance gitu, dimasakin sama ibu-ibu di sana gitu. Nah, untuk tetap ada nuansa itu, tetap dimasakin ibu-ibu itu, tetap guyup, dan apa namanya secara acara itu juga aksesibel untuk teman-teman yang masih baru, nggak ngeri gitu loh. Itu ya biar kecil kayak gini aja gitu. Kalau mau nyari sponsor ya program yang lain, misalnya kayak residensi, itu kan kita mendatangkan orang luar datang ke sini, nggak mungkin lah kalau nggak pakai sponsor, susah. Betul. Ya itu pakai sponsor. Terus Persami Paradance itu yang perkemahan Sabtu Minggu, itu kan Sabtu Minggu kita nyewa tempat gitu ya. terus kita makan segala macam, itu mungkin butuh sponsor. Tapi kalau Paradance Festival Mini enggak sama sekali ya. Di tempat yang lain kalau misalnya untuk ada supportnya gitu ya. Jadi tetap mewadai kalau misalnya ada yang mau support gitu datang ke sini. Boleh datang ke aja, Paradance gitu. boleh. Cuma nanti akan diarahkan nggak di festivalnya. Iya, biarlah itu kayak gitu supaya tetap gotong royong, terus tetap teman-teman yang apa namanya koreografernya juga merasa memiliki kan jadinya, karena itu juga effort mereka. Betul. Gitu. Ya, Nggak cuma sekedar datang, tampil, gitu, nggak datang dibayar pulang gitu kan, nah itu PY aja gitu.